Hati-hati dalam penggunaan AI. Anda jangan generate gambar yang kepalanya nggak kepotong. Anda jangan generate gambar yang nggak faceless, karena itu bisa berhukum menggambar makhluk hidup. Karena itu kan generate, dia bukan alternating, tapi dia generating. Berarti menjadikan sesuatu yang tidak ada jadi ada. Berbeda dengan foto. Kalau foto, dia adalah cerminan dari apa yang berada di depannya dan diabadikan kan gitu. Itulah mengapa ulama khilaf tentang foto, tapi tidak khilaf tentang gambar. Karena gambar adalah suatu hal yang tidak ada jadi ada. Sedangkan foto adalah sesuatu yang ada diabadikan. Makanya mengapa untuk para ilustrator jangan sampai terjerumus ke dalam hadis ancaman asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamati al-musawwirun. Terus diviralkan sejumlah media sosial yang mendadak riuh dipenuhi potongan video sosok Ustazah Nia Hajar. Sontak banyak orang terpesona dengan parasnya yang begitu elok dan teduh, kecerdasannya memikat, ditambah untayan suaranya yang lembut dan menyejukkan. Dalam sekejap sang ustazah cantik berhasil menyedot perhatian publik lewat petuah-petuah bijaknya tentang kehidupan, untayan doa dan pesan harapan kebaikan hingga banyak dari kita yang merasa tercerahkan. Namun, di balik sejuta pesona dan keindahan tutur katanya tersebut, tersimpan sebuah rahasia besar, sebuah fakta yang akhirnya memaksa para pemuka agama angkat bicara, memicu perdebatan hangat di kalangan umat. Apa rencana Ustazah Nia Hajar sebenarnya? Benarkah ia adalah sosok nyata yang sedang menyebarkan syiar, atau hanyalah sebuah ilusi indah yang diciptakan demi sebuah kebaikan dan eksperimen edukasi? Hingga Buya Yahya menegaskan hal penting ini. Selengkapnya, mari menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Hati-hati dalam penggunaan AI. Anda jangan generate gambar yang kepalanya nggak kepotong. Anda jangan generate gambar yang nggak faceless, karena itu bisa berhukum menggambar makhluk hidup. Karena itu kan generate, dia bukan alternating, tapi dia generating. Berarti menjadikan sesuatu yang tidak ada jadi ada. Berbeda dengan foto. Kalau foto, dia adalah cerminan dari apa yang berada di depannya dan diabadikan kan gitu. Itulah mengapa ulama khilaf tentang foto, tapi tidak khilaf tentang gambar. Karena gambar adalah suatu hal yang tidak ada jadi ada. Sedangkan foto adalah sesuatu yang ada diabadikan. Makanya mengapa untuk para ilustrator jangan sampai terjerumus ke dalam hadis ancaman asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamati al-musawwirun. Orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah tukang gambar makhluk hidup. Khawatir, nih hati-hati. Ilustrator, ingat syariat before art. Jika kita mengintip cuplikan videonya, wajar jika publik jatuh hati. Ia digambarkan sebagai sosok perempuan muda berhijab dengan visual yang mendekati kesempurnaan estetika. Kita sepakat bahwa ceramahnya mengajarkan banyak pesan-pesan kebaikan. Isi ceramahnya yang sangat menyentuh dan relate dengan generasi muda. Ia mengupas tuntas soal kegelisahan jiwa, pentingnya ketenangan batin, hingga dahsyatnya kekuatan ajakan kebaikan dibawakan dengan nada suara yang tenang dan stabil. Namun jika kita menatap lebih jeli dan melepaskan sejenak bias kekaguman itu, ada riak-riak kejanggalan yang mulai tampak di permukaan. Kesempurnaannya yang tidak manusiawi, wajahnya terlalu simetris, murah senyum dan terlampau sempurna untuk ukuran manusia biasa. Gerakan berbeda dengan ritme kedipan mata, senyuman dan sinkronisasi gerakan bibir saat berbicara menyiratkan sebuah kekakuan yang tidak alami. Dan kesalahan yang paling krusial adalah kegagalan visualisasi pada teks. Sistem kerap keliru menampilkan penulisan teks Arab, susunan ayat Al-Quran, bahkan salah dalam melafalkan harkat. Hingga akhirnya sebuah fakta mengejutkan terkuak ke permukaan. Ustazah Nia Hajar nyata secara visual, namun fiktif secara eksistensi. Ia bukanlah manusia, ia adalah karakter artificial intelligence atau AI dari hasil racikan kreator hebat yang memanfaatkan kecanggihan teknologi kecerdasan buatan.
Fenomena ini menyentuh ranah sensitif dalam hukum Islam, khususnya mengenai batasan visualisasi makhluk bernyawa. Disinilah para tokoh agama memberikan pencerahan, salah satunya lewat sudut pandang Buya Yahya. Islam tidak melarang memajukan teknologi atau maju di bidang teknologi apapun. Islam asasnya juga asas ilmu. Ayat yang pertama turun, iqra, baca, pelajari. Akan tapi semuanya ada rambu-rambunya, dan rambu-rambu tidak akan membatasi. Kalau dalam Islam urusan surah, gambar yang disepakati keharamannya yang tidak diperdebatkan para ulama, kan ada 5 hukum gambar. Surah yang disepakati adalah surah mujassadah, surah berbentuk. Kalau lukis berbentuk dari yang bernyawa, sesuatu yang berbentuk, yang bernyawa itu disepakati, tidak ada khilaf di antara para imam tentang keharamannya. Ini yang pertama. Ada satu gambar, biarpun patung, sepakat kehalalannya. Patung dari sesuatu yang tidak bernyawa, patung pohon, patung bunga, patung ini, jelas itu hukumnya. Adapun dari lukisan, dari binatang atau sesuatu yang bernyawa, di situ khilaf di antara imam, karena bukan sesuatu yang berbentuk. Gambarannya kalau ditiupkan roh nggak akan bisa hidup, karena ada bukan berbentuk. Jadi yang mutlak haram adalah jika ada rohnya, dia akan berjalan dan hidup. Sehingga sebagian ada bentuk patung tapi dihilangkan sesuatu yang menjadikan dia, seandainya ditiupkan roh menjadi tidak hidup, maka itu menjadi tidak haram. Dipenggal lehernya atau apa dan sebagainya. Nah, surah yang disepakati adalah surah mujassadah, surah berbentuk. Kalau lukis berbentuk dari yang bernyawa, sesuatu yang berbentuk, yang bernyawa itu disepakati, tidak ada khilaf di antara para imam tentang keharamannya. Tetap boleh teknologi, tapi tolong dipatuhi syariat. Bahwa membuat gambar atau visualisasi makhluk bernyawa yang apabila ditiupkan ruh kepadanya bisa menjadi seperti makhluk hidup, di dalam Islam jelas dilarang. Memajang apalagi menyebarkannya memiliki hukum yang haram dalam pandangan Islam. Meskipun tanggapan Buya Yahya tersebut adalah dakwah yang bersifat umum dan tidak mengomentari sosok Ustazah Nia Hajar secara langsung, namun benang merahnya sangat jelas. Ini adalah warning bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam menyerap informasi. Di era digital, sebuah kebaikan pun harus disampaikan dengan cara dan koridor yang benar menurut syariat. Fenomena viral Ustazah Nia Hajar adalah pelajaran berharga bagi kita. Di era modern, kita tidak dilarang merayakan kemajuan teknologi, pun tidak dilarang memetik ilmu dari mana saja, namun kita dituntut untuk memiliki kedewasaan berpikir dan kecerdasan spiritual dalam menyikapinya. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa kebenaran tidak hanya butuh disuarakan dengan indah, ia juga butuh dipijakan pada landasan yang nyata. Jangan sampai kita terpesona oleh bayangan hingga lupa mencari esensi dari sang pemilik cahaya.